Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk kembali dapat belajar, ya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Apa kabar anak-anak ustazah? Kelas 10 semuanya. Ini masih ayo kehadirannya ya. Ini masih 18 anak. Masih 18. Yang mana yang lain? Farahilwa ada. Farahilwa. Farah ini Farahilwa. Ada Farahilwa. Masih sedikit sekali ya, Kakak. Ada. Ada Farah. Oh, sehat Farah? Iya Ustazah, sehat alhamdulillah. Gitu loh Kak jawabnya, Kak. Iya, Ustazah. Mana wajah Kakak? Bukalah videonya. Siapa lagi? Mutia ada. Fatimah Amatul Karim. Ada? Naila Sifa Uniro. Ya, anak-anak Ustazah. Alhamdulillah hadir. Kita tinggal seperti biasa ya, kita tinggal mengulang-ulang pembelajaran kita sampai ujian praktek nanti di hari di hari Sabtu ya, hari Rabu depan ya. Nah, jadi di sini Ustazah mau menunjukkan video pembelajaran kita ya. Ada video, cuma Ustazah coba perlihatkan. Nah, di video itu ada beberapa contoh daripada bentuk-bentuk kebugaran jasmani. Nah, nanti itulah yang anak-anak Ustazah bisa minta anak-anak Ustazah praktekkan ketika ujian praktek, bisa dipilih ya. Jadi tidak harus seperti gerakan yang ada di video. Selain dari gerakan yang ada di video itu juga nggak apa-apa, itu hanya contoh saja, beberapa contoh gerakan daripada kebugaran jasmani. Karena kan kebugaran jasmani itu banyak sekali ya contohnya. Misalnya dari kekuatan saja, bentuk latihannya ada berbagai macam bentuk latihan ya, dari latihan kekuatan, begitu juga dengan latihan kelenturan. Nah, bentuk latihannya juga banyak, latihan keseimbangan juga contohnya banyak, latihan kecepatan, daya tahan juga latihannya ya, contoh latihan gerakannya juga banyak ya anak-anak Ustazah. Jadi ini hanya contoh saja ya. Bentar ya, saja coba lihat. Mana ya? Kakak kok nggak hafal-hafal. Ini kan udah gini kemari. Kemana dek? Video. Oh, situ. Udah nampak mereka? Udah nampak videonya? Halo anak-anak, nampak? Belum? Hah? Nampak? Ya.
Oh, nampak. Oh, oh, iya, nampak. Kayak mana tadi? Suaranya dengar? Suaranya dengar? Enggak? Oh, enggak apa-apa lah. Oke. Jadi anak-anak ustazah lihat aja contoh gerakannya ya, karena dia di sini memaparkan tentang kebugaran jasmani. Ini hanya beberapa saja anak-anak ustazah. Ya, kegunaan lari zigzag itu adalah melatih kelincahan. Nah, bisa kakak lihat contohnya seperti ini, ya. Ya, diambil di sini rambu-rambunya seperti apa ya? Pot ya. Jadi, nah yang kedua itu adalah push up. Ya, apa kegunaan push up? Yaitu melatih otot lengan. Ya, anak ustazah bisa melihat push up-nya. Mungkin anak ustazah bisa lebih bagus push up-nya ya. Itu hanya contoh saja. Kemudian ketiga adalah sit up. Kegunaannya untuk melatih otot perut. Ya, bisa dengan cara ditekuk, bisa juga dengan kakinya lurus ya anak ustazah. Yang keempat itu vertical jump. Nah, seperti ini dia. Lari, lompat. Nah, lompatnya lurus, makanya dibilang vertical jump. Nah, ada lagi nanti kan lari lompat lari ke samping. Nah, spear perut bawah. Nah, kita lihat. Nah, ini namanya spear perut bawah untuk melatih kekuatan otot kaki ya. Mulai dari panggul dan kaki. Ya, yang keenam back up. Ya. Untuk melatih kekuatan otot punggung. Yang ketujuh sprint, lari jarak pendek. Squat jump. Ya, squatnya begitu ya kak. Kakinya gantian ya. Kaki kiri kanan. Jogging, lari-lari kecil ya. Santai larinya. Lakukan jogging selama 12 menit. 10 yaitu roll depan. Roll depan. Lihat. Masya Allah ya, nggak pakai matras ya. Nggak pakai matras ya. Masya Allah. Ini salteran. Ya. Ya, lari. Balik lagi ya. Ya. Video pembelajaran sekolah lain. Naik turun tangga. Melatih kekuatan otot tungkai. Ya, manfaatnya ya. Naik turun kursi juga bisa, naik turun box juga bisa yang kuat ya. Ya, jadi anak-anak ustazah itu ada 12 dengar suara saja. Jadi anak-anak ustazah, nah ini ada 12 macam gerakan. Ya, gerakan daripada kebugaran jasmani. Anak-anak ustazah sudah mengamati videonya. Ya. Jadi jika ada yang belum dicontohkan dalam video ini ya tidak masalah ya. Ini hanya 12 dan masih banyak lagi bentuk-bentuk daripada latihan kebugaran jasmani ya. Masih banyak. Mungkin yang seperti yang kita pelajari misalnya latihan keseimbangan mungkin tidak ada di sini, tapi anak-anak ustazah ya bisa melatih diri ya, melatih diri dengan latihan apa? Latihan keseimbangan, kemudian latihan apa lagi? Latihan kelenturan. Nah, mungkin di sini juga tidak digambarkan ya. Dari bagian latihan kecepatan, kemudian tadi apa? Latihan kelincahan ya di sini. Ya, jadi banyak cara ya. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Hanya ada 12, sebenarnya lebih banyak lagi bisa dilakukan ya anak ustazah. Nah, jadi kira-kira anak-anak ustazah paham nggak tentang kebugaran jasmani ini? Paham, Zah. Paham ya. Jadi nanti Buatnya berapa gerakan? nah, itu mungkin ustazah rancang nanti berapa ya?
mungkin nanti di mana, di hari Rabu depan. Nah, itu masih ada kita ya arahan ustazah tentang ujian praktek. Nanti ustazah pilih dulu mana yang, apakah nanti bentuk latihan kekuatan, apakah bentuk latihan kelincahan, ya. Paling banyak nanti dua aja. Dan dua itu tentunya menggunakan video ya anak ustazah ya. Jadi video itu nggak perlu lama-lama, cukup hitungan 1 kali 8 ya kan. Misalnya anak ustazah mau melatih gerakan apa tadi, misalnya back up ya, Ana mau ambil bentuk apa namanya, bentuk latihan daripada back up aja lah. Nah, hitung 1 kali 8 ya, 8 kali hitungan ya, hitungan itu sambil divideokan ya kan, dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu kan tentunya kan lama videonya itu ya sebentar saja ya, tidak lama-lama. Kemudian misalnya kebugaran jasmani yang kedua, Ana mau ambil inilah misalnya sit up. Nah, sit up juga 8 kali hitungan. Nah, udah 2 video aja gitu ya kan. Dah kirim. Itu tentunya kan nggak banyak memakan waktu ya. Jadi tidak lama-lama dia. 8 kali hitungan udah cukup. Jadi anak ustazah bisalah berlatih dari sekarang ya. Sekalian olahraga juga, sekalian persiapan untuk ujian praktek minggu depan. Ya, jadi paling banyak itu 2 saja ya. Dalam bentuk video nantinya. Nah, itu pun salah satu kategori apa semua kategori juga kayak kekuatan. Nah, itulah yang nanti ustazah beri arahan lagi di hari apa? Di hari Rabu depan ya. Apakah hanya bentuk latihan kelincahan saja, apa misalnya ada 3, apakah 3 bentuk latihan kebugaran, apakah nanti kecepatan, kelincahan, misalnya kan kelenturan. Nah, tinggal anak-anak ustazah pilih yang mana, mau yang mana. Bentuk latihannya bisa cari sendiri, ya kan, sesuai dengan 3 bentuk latihan kelincahan, 3 bentuk latihan kebugarannya ini ya. Masuk saja seperti itu ya. Nanti di hari Rabu ustazah pilih ya, apakah nanti kekuatan, kelincahan, atau kelenturan. Nah, nanti ustazah sampaikan di hari Rabu. Ya, jadi anak ustazah bisa memilih mau yang mana saja ya. Misalnya dari masing-masing bentuk latihan, ana latihan kekuatan, ana mau inilah, misalnya nanti ditunjuk di beritahu saja latihan kekuatan bentuknya seperti ini. Nah, jadi bisa mengancang-ancang dari sekarang, sekalian berlatih ya. Karena kan misalnya kalau anak-anak ustazah mau push up, mau sit up, nah biar push up sit upnya bagus, tentu kan harus berlatih ya kan. Nggak bisa di situ ujian, oh langsunglah. Nah, bisa saja anak ustazah karena nggak terbiasa, bagaimana itu perutnya mungkin bisa kram ya. Jadi ustazah bilang ya, begitu kita belajar penjas ini, anak-anak ustazah juga peragakan di rumah, jangan tidak sama sekali ya, dan jangan malas ya. Jadi olahraga ini jangan malas. Ya, nggak ada ruginya kita melakukan aktivitas olahraga ini, malah manfaatnya sangat besar bagi ya tubuh kita ya, manfaatnya besar bagi tubuh kita ya, membiasakan badan kita ini bergerak ya, dan kita tidak akan mudah merasakan kelelahan jika kita sudah terbiasa melakukan berbagai macam bentuk gerakan ya, tidak mudah merasakan kelelahan. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Nah, itu dia ya. Ya, ada yang mau ditanya lagi anak-anak ustazah? Senam? Kalau senam, dia tidak senam dia nanti khusus materinya kak. Senam itu masuk senam ritmik khusus. Jadi kalau senam ritmik seperti yang kita pelajaran sewaktu di SMP, itu kan satu bab senam ritmik. Tapi di situ ya senam yang diiringi dengan musik. Nah, kita kalau belajar di Ulunuha kita nggak pakai musik, kita karang bentuk gerakan sendiri, ya kan? Kita karang bentuk gerakan sendiri, ya mulai dari gerakan kepala, ya, lengan, bahu, pinggang, kaki, kita karang gerakan sendiri. Yang senamnya juga senam berbau senam kebugaran jasmani, ya, tidak senam aerobik, ya, ya karena senam aerobik itu gerakannya terlalu banyak dan bebas ya. Bercampur dengan nari, bercampur dengan gerakan, ya semua gerakan lah terlalu bebas. Jadi biasanya kita jika di Ulunuha, kalaupun senam kita karang gerakan yang mengarah pada kebugaran jasmani, ya mulai dari gerakan
gerakan yang tidak terlalu bebas seperti gerakan aerobik ya, yang tidak ada nari-narinya. Jika kita lihat mungkin di internet ya, YouTube ya, itu kalau aerobik itu kan bercampur ya gerakannya, gerakan apa, tari-tarian juga ada ya kan. Jadi berbagai macam. Nah, aerobik itu kan bebas ya. Senamnya itu terlalu bebas. Nah, kalau kita senam ritmik kita karang sendiri ya. Dan itu materinya satu bab, tidak masuk dalam ya, walaupun itu berhubungan juga dengan kebugaran jasmani, tapi dia babnya tersendiri dia ya untuk senam. Nah, kalau senam lantai ada juga yang berhubungan dengan lantai. Ya termasuk tadi apa? Bagian dari kebugaran juga. Cuma dia nanti khusus gerakan-gerakan yang berhubungan ya dengan senam lantai ya. Tadi ada ya, guling depan ya, roll depan ya. Masya Allah ya, nggak pakai matras ya. Nah, jadi gimana nengoknya itu? Ya. Jadi karena sudah terbiasa dia kan, dia guling depannya di mana? Di popping block ya. Jadi dia hanya mengalaskan tangannya saja di kepalanya untuk melakukan guling depan. Sampai berapa kali tadi itu? 3 ya. 3 kali. Masya Allah. Jadi sudah terbiasa dia melakukannya. Jadi tidak merasakan apa? Tidak merasakan lelah. Kemudian ya lelahnya juga lelah, bukan lelah yang sangat berat ya, lelah-lelah biasa karena sudah terbiasa ya. Dan sudah terlatih ya. Coba kita yang nggak pakai matras aja masih mencela-mencela ya, mau kayak mana Ustazah, nggak ngerti, nggak pandai, nggak berani mencoba. Anda pakai matras ya yang insya Allah aman gitu. Jika pakai matras ya, ini di popping block tentu sudah latihan tentunya ya, maka bisa sanggup seperti itu ya, mampu seperti itu melakukannya. Ya, anak Ustazah, ada yang mau ditanyakan terkait kebugaran jasmani ini? Kita hanya mengulang-ulang materi. Ada? Nanti pas bikin videonya tuh dijelasin ya Za, apa yang digerakin kayak di video itu. Pas bikin video, Ustazah udah langsung tahu. Misalnya, kakak cukup videokan aja, nggak usah dijelasin. Nggak dijelasin juga boleh. Oh, anak lari zigzag Ustazah. Udah lari zigzag sama misalnya squat jump. Ya udah, berarti videonya tentang itu gitu aja. Nggak usah dijelasin. Ya, pokoknya video gerakannya saja. Ya. Jadi kakak kirim, kan Ustazah langsung tahu itu gerakannya kan, Ustazah langsung tahu oh berarti ini gerakan dari misalnya latihan kelincahan. Nah, itu pun Ustazah sudah tahu ya, jadi nggak harus kakak jelasin, atau cukup dikasih tahu aja oh ini latihan daripada push up Ustazah, push up sama squat jump misalnya. Oh udah, jadi Ustazah langsung bisa menilainya ya dari video tersebut. Nah seperti itu. Ada lagi Nazwa Nadia, Raisa 34, 33. Selalu separuh ya. Yang ini ya. Kita kemana satu kelasnya lagi? Halo? Halo. Anak-anak Ustazah mana suaranya? Jadi halo jadi bilangnya. Ini. Ya halo. Ada lagi yang mau ditanya nak? Nggak ada. Nah ini atletik. Tentang atletik bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atletik di sini kita lihat ya materi kita ya kembali ya. Jalan cepat, lari, lempar, lompat. Jalan cepat. Ya Ustazah nggak bisa semua Ustazah tunjukin videonya ya. Cuma anak Ustazah bisa melihat media lain nanti ya untuk jalan cepat. Nah lari jarak pendek kita sudah yang lalu ya. Nanti ujian tertulis. Ya untuk ujian tertulis materinya setelah PTS yang jelas ya. Materinya setelah PTS. Kemudian seperti biasa soalnya bentuk penalaran tentunya berkaitan dengan apa nih materi setelah PTS. Atletik kemudian apa? Kebugaran jasmani ya. Materinya ya. Kan setelah PTS materi kita itu kan? Ya. Itu dia anak.
Senam enggak lah, masuk senam enggak. Senam lantai nanti semester 2 kita bahas ya. Karena di anak ikhwan itu lambat mereka belum sampai pun kebugaran jasmani. Saja lihat sepertinya belum sampai mereka, kita sudah habis ya anak ikhwan. Jadi yang buat soal itu ustadz, dan bentuk soalnya bentuk penalaran ya anak ustazah. Jadi yang jelas anak ustazah itu paham apa itu kebugaran, kemudian bentuk-bentuk latihannya beserta pengertiannya dan bentuk gerakannya ya. Jadi banyak membaca ya, karena kalau bentuk penalaran ini kan apa ya, bentuk soalnya itu yang memang menguji daya nalar kita, gerakannya kalau begini nanti bagaimana. Nah jadi semacam nyata gitu jawaban kita ya, sesuai dengan pertanyaannya yang juga nyata ya. Nah gitu, dia kadang nggak terfokus, misalnya sebutkan, nah kalau dia nggak bentuk penalaran kan sebutkan macam-macam bentuk gerakan kebugaran jasmani. Nah itu kan gampang aja jawabnya kan, nggak nggak capek-capek kali kita mikirnya. Ini namanya bentuk penalaran, kita memang harus mikir, dan kalau bisa kita gerakan dulu, kita gerakkan dulu baru kita bisa tahu jawabannya kan, bisa jadi seperti itu. Jadi yang jelas anak-anak saja paham materinya ya, paham dibaca banyak, dan seperti saja bilang, harusnya anak ustazah tetap mempraktekkannya mulai dari atletik dan kebugaran jasmani ini. Jadi nggak boleh malas bergerak ya, tidak boleh malas bergerak, tidak boleh malas memperagakan dari materi-materi yang sudah kita pelajari ini ya anak-anak ustazah. Nah, tolak peluru ini juga materinya sebenarnya nggak sulit ya, cuma butuhlah latihan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya sedikit sekali ini materinya. Nanti di semester 2 kita masuk senam lantai. Nah senam lantai itu dari guling depan. Yang paling memungkinkan untuk senam lantai jika kita praktekkan dia di sekolah itu guling depan ya. Atau ada juga yang bisa guling belakang, balikan dari guling depan. Nah bagus ya. Dan bisanya itu karena apa? Karena sudah berlatih ya kan. Berlatih, rajin berlatih. Jika nggak berlatih ya nggak bisa mempraktekannya ya. Ya, ada lagi. Ini lompat jauh. Nah, untuk atletik ya, kita lihat lompat jauh. Lompat jauh ini juga bagaimana? Harus ada apa? Harus ada bak pasir ya, atau tanah yang digemburkan. Jadi dia tanahnya nggak padat. Nah, kenapa? Karena ketika kita sikap mendarat, nah ini kita ngulang-ngulang aja ya anak saja dari atletik, kita lihat lagi. Karena ketika kita mendarat, itu badan kaki kita mengeper. Nah, ketika mengeper itu kan tentu tempat kita mendarat itu bagaimana? Harus lentur ya kan? Makanya cocoknya ya medianya adalah ada bak pasir ya. Di sini ada bak pasir ya. Medianya harus ada bak pasir atau sebuah berbentuk petak seperti ini ya, bak pasir atau tanah yang betul-betul gembur. Jadi ketika badan kita dalam posisi mendarat dan mengeper, itu kaki kita tidak sakit karena tersentak ya. Karena ketika mendarat kaki kita diluan dengan sikap jongkok dan tangan ke